Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki salah satu hari-hari terbaik dalam setahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, di zaman saat sekarang ini, ya, dengan adanya media sosial, saya yakin hampir di antara kita semua itu sudah banyak tahu, ya, terkait tentang adanya keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau di zaman dahulu itu orang-orang belum tahu, ya, terkait tentang agungnya dan afdolnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang orang-orang tua dahulu kita itu tahunya cuman hari Arafah, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, ataupun hari Tarwiyah, yaitu di tanggal 8 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah sudah menetapkan bahwasanya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu, yaitu dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, 12 bulan, Allah menetapkan 4 bulan yang suci. Jadi di antara 12 bulan yang telah Allah tetapkan, Allah menetapkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Bulan apa itu? Yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Itu 3 bulan yang berdekatan. Dan satu bulan lainnya itu adalah bulan Rajab. Kemudian dari 4 bulan yang suci itu, mana di antara 4 bulan yang suci itu bulan yang paling baik? Ya. Disaring lagi, disimpulkan lagi oleh para ulama, di antara 4 bulan yang suci tadi itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Di antara 4 bulan itu yang terbaik adalah bulan Zulhijjah. Kemudian dari bulan Zulhijjah yang jumlahnya ada 29 atau 30 hari. Di antara hari-hari yang ada di bulan Zulhijjah, maka yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat 1 hari yang lebih baik lagi, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya
hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Nahar atau 10 di tanggal 10 bulan Zulhijjah ya. Jadi tadi di antara 12 bulan ya dikerucutkan lagi menjadi 4 bulan yang paling mulia. Dari 4 bulan yang paling mulia dikerucutkan lagi menjadi 1 bulan yang paling baik, yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian dari bulan Zulhijjah itu dikerucutkan lagi menjadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah dipilih lagi di antara 1 hari yang paling baik, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi di antara dari 354 atau 55 hari dalam hitungan kalender Hijriah ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dalam itulah mengapa poin pertama. Kenapa bulan Zulhijjah bahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu menjadi hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena masuk dalam kategori bulan yang suci, bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bila kalian memasuki bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, maka janganlah kalian menganiaya, melakukan kezaliman pada diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Dan orang yang mereka beribadah di bulan-bulan suci itu kualitas ibadahnya berbeda dengan ibadah yang dilakukan di luar daripada 4 bulan suci tersebut. Ya. Pahalanya itu tentunya lebih besar dibanding dengan pahala dengan ibadah yang sama yang dia lakukan bila mana dia berada di luar daripada 4 bulan suci tersebut. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kemaksiatan juga yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan bila mana kita berada di dalam bulan suci, di dalam 4 bulan haram tersebut, itu juga tentunya dosanya lebih besar dibanding dengan dosa yang kita lakukan ya, di luar daripada 4 bulan haram tersebut. Jadi memang kebalikannya begitu. Bila mana ada suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melakukan ibadah di dalamnya, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Maka kebalikannya begitu juga. Dosa yang kita lakukan di dalam bulan tersebut, itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kesempatan kita melatih ya. Ketika kita masuki bulan-bulan suci tersebut, bulan-bulan haram tersebut, kita melatih diri kita ya agar betul-betul menghindari melakukan suatu dosa. Bayangkan dalam 3 bulan ini yang berturut-turut, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, itu kita bersusah payah mengingat bahwasanya dosa yang kita lakukan di dalam bulan-bulan haram tersebut itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibanding di samping pahala yang kita ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, maka dosa yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka latih diri kita, tahan diri kita. Bahwasanya bila mana kita berada di tempat di waktu yang mulia, begitu juga bila mana kita berada di tempat yang mulia, ya. Misalkan di masjid ya, atau seseorang yang berada di masjid di dua tanah suci. Nah, itu dosanya juga besar bila mana dia melakukan suatu dosa di tempat yang agung yang mulia seperti itu ya. Jadi itu diantara poin pertama, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari yang agung di sisi Allah ya, karena itu tadi dia berada di dalam bulan-bulan haram ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, menegaskan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fajr ya. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, walayalin ashr ya, dan 10 dan demi 10 hari, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Hampir mayoritas ulama itu menafsirkan walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Itu ditafsirkan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan demi hari yang 10, yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah
Ya, ada juga sebagian ulama yang dimaksud 10 hari pertama di situ, 10 hari di situ adalah 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi itu minoritas. Mayoritas ulama ahli tafsir mereka menafsirkan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah di situ, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu merupakan memiliki keagungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan walayalin asyar dan demi hari yang 10, itu yang dimaksud Allah bersumpah dengan demi keagungan dan keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian di ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap dimaksud di situ wasyaf'i adalah tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang dimaksud dengan wal watr dan yang ganjil adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya. Jadi dua ayat itu Allah berfirman dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi memang menunjukkan adanya keagungan tersendiri, adanya keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi bukti bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari yang agung, itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 132, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya. Dan kami telah menjanjikan pertemuan kepada Musa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan ingin memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam 30 hari ke depan. Maka di 30 hari tersebut Nabi Musa alaihissalam ketika dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pertemuan untuk diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu kitab Taurat, maka Nabi Musa pada saat itu berpuasa, ya, sambil menunggu miqatu rabbih, pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Ya. Setelah sampai 30 hari, Allah menyuruh Musa untuk menyempurnakan 40 hari. Wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami menyuruh Musa untuk menyempurnakan 10 hari lagi, puasanya sampai 40 hari. Ya, untuk melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu berpuasa di 30 hari itu di bulan Zulqa'dah. 30 hari full, 1 bulan full di bulan Zulqa'dah. Ya. Kemudian ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan 10 hari lagi, menambah 10 hari lagi pertemuannya dengan Allah, dan itulah masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Kalau yang tadi yang 30 hari itu inisiatif sendiri Nabi Musa, bukan perintah Allah agar Musa berpuasa, tapi inisiatif Musa untuk berpuasa selama 30 hari dalam rangka menunggu pertemuan yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 hari setelahnya itu diperintahkan oleh Allah, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya adanya keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bahkan ketika masih di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya puasa Nabi Musa itu di bulan Zulqa'dah 30 hari full, itu atas inisiasinya Musa dalam rangka menunggu pertemuan dengan Allah. Tapi adapun 10 hari setelahnya itu diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Musa mengendapkan sampai 40 hari. Ya, ada yang menunjukkan adanya keutamaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Jadi jangan kira bahwasanya bulan-bulan Hijriah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Ramadan itu nanti adanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak. Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, adanya penyebutan bulan-bulan itu, istilah-istilah bulan itu sudah ada, ya, sejak Allah hari pertama menciptakan langit dan bumi. Ya. Cuman yang tidak ada itu adalah bilangan tahunnya, tahun Hijriahnya.
Ya, tahun hijriahnya itu kan nanti ada ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Ya, adanya perhitungan tahun Masehi itu kan ya sebagaimana riwayat bahwasanya itu adanya di zamannya Nabi Isa, ya. Jadi kata-kata Masehi Nabi Isa alaihissalam. Adapun bulan-bulannya itu sudah ada sejak penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Itu secara pembuktian bahwasanya betapa adanya keagungan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan selanjutnya, dalil selanjutnya membuktikan adanya keagungan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Ini yang sering kita dengar hadisnya, bila mana kita sudah mendekati hari memasuki awal bulan Zulhijjah, maka kita akan dapatkan hadisnya, ya, di berbagai media sosial, di grup-grup WA dan lain sebagainya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min ashril ayyam." Ya, min hadal yaum, yakni al-ashr. Tidaklah ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana di dalamnya kita melakukan amal soleh, ya. Ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadzal ayyam, daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tersebut, bahwasanya tidaklah ada amal soleh yang kita lakukan yang lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat yang mendengarkan hadis tersebut langsung membandingkan dengan satu amalan yang paling agung, satu ibadah yang paling mulia. Ibadah apa itu? Ibadah jihad. Maka kata para sahabat, walal jihadu ya Rasulullah, meskipun amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dibandingkan dengan keutamaan jihad, ya, kira-kira mana yang lebih afdal ya Rasulullah? Jadi para sahabat itu memang langsung membandingkan dengan ibadah yang paling mulia, amalan yang paling mulia, yaitu jihad. Karena kan jihad disebutkan dirwatus samani iman, puncak keimanan tertinggi itu adalah jihad fisabilillah. Maka para sahabat membandingkan, meskipun dengan jihad ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Walal jihad fisabilillah. Meskipun dengan jihad fisabilillah, itu tidak bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Bayangkan kan kalau orang pergi berjihad itu pasti sudah merelakan nyawanya, ya. Syahid atau tidak syahid, orang pulang-pulang berjihad itu ada tebasan mungkin di tangannya, ya, berdarah di kepalanya dan lain sebagainya, diamputasi kakinya, jari-jarinya mungkin putus, tapi itu tetap tidak bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali jihad yang modelnya seperti ini, ada seorang yang keluar membawa seluruh hartanya dan juga sudah merelakan nyawanya, ya. Dan dia memang tidak benar-benar kembali, tidak ada yang bisa dia bawa pulang, maupun baik hartanya maupun nyawanya, alias mati syahid, barulah keutamaan itu yang bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Tapi ada pun yang jihadnya, dia pergi berjihad, meskipun ditebas jarinya dan sebagainya, dia masih pulang dalam keadaan hidup, hal itu belum bisa mengalahkan keutamaan daripada amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, ya, disinilah diantara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita suatu waktu yang agung, ya, yang mana kita ini umurnya pendek, ya. Waktu untuk beramal soleh itu singkat.
Maka Allah memberikan kita di antara tempat-tempat yang mulia, bila mana kita beribadah di dalamnya, Allah lipat gandakan pahala kita. Kemudian Allah menyiapkan kita waktu-waktu yang mulia, memberikan kita waktu-waktu yang agung, yang mana bila kita beribadah di dalam waktu tersebut, Allah melipat gandakan, memberikan pahala yang besar dibanding dengan ibadah yang kita lakukan daripada di luar waktu-waktu yang mulia tersebut. Maka jangan sia-siakan. Jadi mulai sekarang, yang insya Allah mungkin 2-3 hari lagi kita akan memasuki daripada bulan Zulhijjah, maka persiapkan diri kita. Ya. Sebagaimana bila mana kita ingin mempersiapkan diri kita bila mana masuki bulan suci Ramadan, maka begitu juga persiapan kita, ya, semangat kita, niat kita untuk memperbanyak beribadah bila mana nantinya kita mendapatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan memang ini masih terasa asing, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Tidak sama halnya bila mana kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, ya. Berbagai spanduk-spanduk, ya, sudah bergantungan di jalanan selamat memasuki bulan suci Ramadan, ya. Ditambah juga dengan Idul Fitri, ya, biar tidak buat lagi spanduk kalau Idul Fitri, ya. Tapi kalau bulan suci masuki 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ya, belum kita temukan, ya. Padahal 10 hari bulan pertama di bulan Zulhijjah itu tidak terkalahkan keutamanya dengan 10 hari bulan suci Ramadan, akhir di bulan suci Ramadan. Bahkan hampir, ya, bahkan mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik dibanding 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan, ya, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih baik malam harinya, ya. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu tentunya lebih afdal. Adapun siang harinya itu lebih baik dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal dibanding siang hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Kalau malamnya masih lebih baik 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada namanya Lailatul Qadar. Kalau siangnya maka lebih agung 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena di situ ada hari Arafah, ya, dan juga hari di tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Jadi kita perbanyak amal soleh, ya. Amal soleh apa saja itu? 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita memperbanyak mengaji, ya, kemudian memperbanyak bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, ya, memperbanyak senyum dan lain sebagainya. Kita perbanyak amal soleh apa saja. Yang itu amal soleh yang kita lakukan di dalamnya lebih baik kata Rasulullah dibanding dengan jihad fisabilillah, ya. Jadi kita kan memang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang imannya kadang naik kadang turun, ya. Kadang naik kadang turun, ya. Mungkin kalau Pak Oda lebih sering naik, ya. Kalau kita ini lebih sering turun, ya. Kalau Pak Oda insya Allah lebih sering naik imannya, ya. Karena kita lebih sering turun, maka Allah ingin memberikan rangsangan kita dengan adanya waktu-waktu tertentu kita beribadah di dalamnya luar biasa. Jadi Allah memotivasi kita, ya, dengan waktu-waktu yang mana bila kita memperbanyak beribadah di dalamnya itu pahalanya luar biasa. Jadi amal soleh kira-kira apa yang bagus kita lakukan bila mana kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, secara umum, yang pertama secara umum seluruh amal soleh. Amal kebaikan apa saja itu? Memperbanyak mengaji, seperti yang saya katakan tadi, bersedekah, ya, sedekah kita lebih banyak dibanding dengan sedekah daripada di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, mungkin mengaji kita niatkan kalau bisa, ya, 10 hari ini mudah-mudahan kita bisa khatam, ya, berarti 3 juz 1 hari misalkan seperti itu. Ya, memperbanyak berzikir dan lain sebagainya. Kalau amalan-amalan khusus yang dianjurkan untuk kita amalkan, untuk kita lakukan bila mana kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu yang pertama adalah kita berpuasa. Berpuasa mulai daripada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat istri beliau
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berpuasa 9 hari di hari pertama bulan Zulhijjah. Ada juga sebenarnya riwayat, jadi ada juga ulama yang tidak mensunnahkan berpuasa sebagaimana riwayat dari Aisyah, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjah. Aisyah itu punya persaksian juga tersendiri bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Ya. Tapi ketika dikomparasikan antara dua hadis ini, Ibunda Aisyah tidak melihat Rasulullah, belum tentu bahwasanya Rasulullah tidak berpuasa. Ya, karena hadis juga yang mengatakan tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah, itu juga riwayat dari istri-istri Rasulullah. Ya. Jadi tentunya yang mengetahui menurut kaidah itu lebih diutamakan daripada yang tidak mengetahui. Karena yang mengetahui berarti melihat. Adapun yang tidak melihat belum tentu, ketika kita tidak melihat belum tentu tidak dilakukan, ya kan? Ya. Meskipun persaksian Ibunda Aisyah tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa, belum tentu Rasulullah tidak berpuasa. Ya. Jadi disitulah ulama mengatakan di antara amalan yang kita lakukan bila mana kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah dengan berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah tentunya. Ya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang ingin puasakanlah di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, silahkan. Itu juga justru lebih bagus lagi. Kenapa berpuasa? Karena dengan kita berpuasa itu tentunya kita akan semangat untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Ya, lihat nih kalau kita masuki bulan Ramadan, orang-orang yang tadinya tidak pernah ke masjid, ketika masuk bulan suci Ramadan berpuasa, semangat pergi ke masjid berjamaah. Orang-orang yang sebelum berpuasa di bulan Ramadan itu tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran, tidak pernah mengaji, itu semangat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu efek daripada puasa. Maka ketika kita berpuasa, memperbanyak berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, diharapkan dengan dorongan atau motivasi dari puasa kita itu mengalir, ya, menjalar dengan juga kita melakukan semangat melakukan amal soleh yang lain. Semangat kita pergi berjamaah di masjid, semangat kita mengaji, takut untuk melakukan dosa. Kan orang kalau puasa tidak mau berbohong, ya. Ya. Orang kalau puasa tidak ingin bergosip, takut kalau rusak pahala puasanya. Jadi ketika kita berpuasa nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, semoga efek-efek positif itu ada. Ya, semangat kita melakukan dan juga menjauhi dosa-dosa itu ada ketika kita berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan puncaknya puasa, puncaknya amal ibadah puasa itu ketika kita berada di tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah. Atau yang kita kenal dengan puasa Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah wallati ba'dah." Ya, puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang telah lalu 1 tahun dan dosa 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. 1 hari kita berpuasa, maka Allah akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu diantara puncak daripada ibadah puasa yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Tentunya puasa Arafah ini disunnahkan bagi kita yang ada yang tidak melakukan ibadah haji. Ya, adapun bagi yang haji itu tidak disunnahkan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian selanjutnya, amalan selanjutnya yang bisa kita perbanyak ketika kita berada 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir, ya. Dan ada zikir khusus yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa habbu fiha." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Fa'aksiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid." Oleh karenanya, perbanyaklah di dalamnya itu ucapan takbir, tahlil, dan tahmid. Jadi itu zikir
3 zikir itu yang khususkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan, dianjurkan untuk kita memperbanyak mengucapkannya bila mana kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa itu? Takbir, kemudian tahlil dan tahmid, atau yang biasa kita kenal dengan takbiran. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang kita dianjurkan perbanyak. Mulai diumumkannya oleh pemerintah bahwasanya kita memasuki 1 Zulhijjah, maka disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Ya. Kita jalan di mal-mal, mungkin kalau misalkan mal ya, mungkin orang akan asing ya. Ketika kita berjalan, ya, tiba-tiba kita bertakbir ya, bilang orang nanti ajaran apa lagi ini ya. Nah, karena memang sudah terasa asing ya, dan memang jarang diamalkan. Dulu ketika di masa Rasulullah SAW, itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala yakhrujani minas suq, ya, mereka berdua keluar ke pasar. Kemudian ketika sampai di pasar, kedua sahabat tersebut, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, itu memprovokasi orang. Artinya memprovokasi mereka bertakbir ya, dengan memperkeras takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang berada di pasar ketika mendengarkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah takbiran dengan keras, maka mereka pun ikut ya, ikut. Akhirnya suara pasar bergemuruh dengan takbiran ya. Tentunya di sini Masya Allah ya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu mendapatkan pahala jariah dengan karena mereka memperlihatkan, menampakkan salah satu syiar Allah ya, dan orang-orang lain pun ikut melakukan syiar yang dilakukan oleh Ibnu Umar ya. Yang namanya syiar itu adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, tentunya itu berasal dari ketakwaan dalam hatinya. Ini maksudnya syiar adalah ketika kita mengamalkan ibadah tersebut, itu membuat kita mengingat kepada Allah, dan orang lain yang melihat kita melakukan ibadah tersebut, orang lain juga itu sampai menjadi ingat kepada Allah. Itu namanya syiar. Seperti azan, orang yang azan ketika azan pasti untuk mengingat Allah ya. Dan orang lain mendengarkan azan langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak takbir ya. Ketika kita berjalan, ketika kita di kendaraan dan lain sebagainya, kita perbanyak zikir-zikir, ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Itu takbir muqayyad ya. Takbir mutlak. Ada takbir muqayyad, tapi takbir muqayyad ini diucapkan ketika selesai sholat ya, dimulai daripada tanggal 10 Zulhijjah, itu ketika kita sudah sholat Allahu Akbar ya, sampai berakhir setelah sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah ya. Itu namanya takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak kapan saja kita ingin ucapkan. Jadi perbanyak zikir, khususnya zikir takbir, tahmid dan tahlil. Bagaimana dengan zikir yang lain Ustaz? Boleh. Zikir yang lain boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan itu masuk juga takbir, tahmid dan tahlil ya. Kemudian selanjutnya adalah ibadah haji ya. Tentunya ini adalah keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di Mekah ya. Jadi mereka mengumpulkan 2 keutamaan tempat dan juga keutamaan waktu ya. Keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Artinya mereka melakukan ibadah haji itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga mereka melakukan ibadah itu di tempat yang agung, yaitu di Makkah ya. Di Makkah. Jadi mereka mengumpulkan 2 keutamaan ya. Dan semoga kita yang ada di sini insyaallah juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji ya. Kemudian selanjutnya adalah berkurban ya. Berkurban ihraqud dam ya, mengalirkan darah, artinya berkurban. Yang itu kita laksanakan mulai daripada tanggal 10 Zulhijjah. Dan itu juga diantara ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, jadi kita bagaimana kita memotivasi diri kita merencanakan diri kita agar kiranya nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita betul-betul bisa memanfaatkan, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
kita berupaya mungkin ya sebisa mungkin memangkas ya urusan-urusan dunia ya yang memang bisa dipangkas, yang memang bisa kita tidak kerjakan, kecuali mungkin ada pekerjaan yang penting di tempat kerja kita, tentunya itu adalah amanah dan wajib ya. Tapi selain daripada itu, kita berupaya mungkin untuk memperbanyak beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau di Arab, itu orang Arab mereka lebih memperbanyak liburan di Idul Adha ya, adapun Idul Fitri itu sedikit ya, karena itu tadi ada keutamaan tertentu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Kemudian juga karena tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan hari teragung, hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu mereka lebih memuliakan Idul Adha dibanding daripada Idul Fitri, karena mereka sudah paham terkait tentang keutamaan yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu puncak daripada, kan setiap waktu itu ada ibadah puncaknya. Setiap waktu yang agung itu ada ibadah puncaknya. Sebagaimana kalau kita berada di sepertiga malam terakhir ya. Sepertiga malam terakhir itu kan adalah waktu mulia harian ya. Sepertiga malam terakhir adalah waktu mulia, waktu yang agung harian. Di sepertiga malam terakhir itu kan ada ibadah puncaknya. Apa itu? Yaitu sholat tahajud. Kemudian memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau kita bersedekah di sepertiga malam terakhir, itu tidak ada bedanya dengan kita bersedekah di siang hari. Ya, tapi istighfar di sepertiga malam terakhir tentunya itu beda bila mana kita beristighfar selain daripada di sepertiga malam terakhir ya. Sholat sunnah yang kita lakukan di sepertiga malam terakhir nanti itu berbeda dengan sholat sunnah yang kita lakukan di luar daripada sepertiga malam terakhir, karena itu adalah waktu agung harian. Dan sepertiga malam terakhir memang ada ibadah tertentu yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan ya. Begitu juga ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ada ibadah-ibadah khusus yang agama kita anjurkan untuk dilaksanakan, maka itulah tentunya yang kita semangat untuk mengamalkannya. Seperti tadi berpuasa, kemudian memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, kemudian juga tentunya insya Allah nantinya akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan ibadah kurban. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah yang bisa kita sampaikan terkait tentang keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufik dan hidayah untuk bisa betul-betul memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak beramal soleh ya. Kapan lagi kita bisa mendapatkan salah satu waktu yang agung yang Allah berikan kepada kita ya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu juga mengapa mendapatkan keagungan di sisi Allah, itu karena disitulah terkumpulnya semua ibadah. 10 hari pertama disitulah terkumpulnya semua disitulah waktu yang mana seseorang itu bisa melakukan semua jenis ibadah ya. Ibadah haji ada yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 8 ya sampai tanggal 13. Ibadah kurban ada yang kita lakukan di tanggal 10. Sholat tentunya kita sholat setiap hari. Puasa juga bisa kita lakukan, puasa sunnah ya. Adapun bulan Ramadan, nah, bulan Ramadan kan tidak ada ibadah haji. Bulan Ramadan tidak ada ibadah kurban ya. Yang ada hanyalah ibadah sholat dan ibadah puasa ya. Begitu juga dengan zakat fitri. Tapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu terkumpul semua ya. Ibadah haji ada, puasa ada, kurban ada, sholat ada, zakat ada ya. Kalau misalkan ada orang yang mencapai haulnya kebetulan di tanggal 10 di bulan Zulhijjah, kan bisa mengeluarkan zakat ya. Jadi pantaslah bila mana banyak di antara para ulama itu yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih agung dibanding dengan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita tidak melewatkan daripada keagungan yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya kira itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, mungkin ada yang ditanyakan terkait tentang
bulan Zulhijjah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan tentang keutamaan dan juga amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Harapan kita semoga Allah menyampaikan umur kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan kita bisa memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu tahun depan kita dapat. Cukuplah kejadian-kejadian yang kemarin meninggalnya orang-orang terdekat kita menjadi cambuk untuk kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan, terutama di hari-hari utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu, insya Allah Masjid Al-Mubarak Telika juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita akan usahakan beberapa program. Yang pertama, nanti kita bicarakan apakah akan kita laksanakan buka puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah setiap hari, dan insya Allah puncaknya di puasa Arafah, yang insya Allah kita akan mengadakan lebih besar lagi dengan makanan berat. Kemudian insya Allah saya minta juga ke Ketua Muhammadiyah Masjid Al-Mubarak Telika untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bermanfaat kalau bisa mabit di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama, karena saya lihat ada beberapa hari libur. Kemudian insya Allah kalau bisa kita juga akan melaksanakan bakti sosial, bagi-bagi beras atau bagi-bagi sembako kepada keluarga yang tidak mampu di sekitar kita, sebagai salah satu amalan yang luar biasa di bulan Zulhijjah. Insya Allah nanti kita hitung anggarannya berapa yang kita butuhkan. Semoga dengan program-program ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu atau kurang mampu. Silakan Bapak sekalian yang ada pertanyaan. Oke, Bapak dimulakan ada pertanyaan. Ustaz, sedikit Ustaz. Ya, Ini cuma pertanyaan Ustaz. Kalau bulan Ramadan itu kan Ustaz, Ustaz itu kan bicara banyak selalu bilang bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan. Tapi kalau bulan suci itu tidak pernah dia ngomong bulan suci Ramadan, bulan suci Zulhijjah. Tidak pernah kan? Bulan suci Zulhijjah. Kenapa? Karena penceramah itu mengatakan Bulan suci Zulhijjah. Yang bisa kita dengar itu kadang disebut bulan Arab. Ya. Itu di mana sebenarnya proses? Atau seperti kali itu agak salah. Ya. Pengistilahan Bulan Ramadan bukan bulan suci kan? ya. Sebenarnya pengistilahan bulan suci khusus untuk Ramadan itu mungkin adanya memang di Indonesia saja, tapi dari segi istilah saja ya, dari segi bahasa ya. Tapi kalau misalkan kita yang katakan bahwasanya Ramadan masuk dalam kategori bulan suci, bisa kita katakan masuk dalam kategori bulan suci. Tapi bukan bulan suci dalam artian yang disucikan oleh Allah. Bulan Ramadan punya keutamaan tertentu tersendiri ya. Kemudian juga 4 bulan yang itu disebut dengan bulan haram atau bulan suci juga. Tapi mungkin hanya dalam istilah Indonesia saja. Ya, lebih untuk memotivasi orang-orang untuk beramal di bulan Ramadan. Maka ditambahkanlah mungkin dengan istilah bulan suci. Ya, seperti juga dengan istilah sama kalau kita harian itu seperti dengan Jumat Mubarak ya, Jumat berkah. Ya, itu dalam syariat tidak ada istilah Jumat berkah. Ya, tapi di Indonesia kita ini kan suka memancing orang, memotivasi orang dengan memakai istilah-istilah yang membangkitkan semangat orang ya, untuk betul-betul percaya bahwasanya Jumat itu banyak keberkahan di dalamnya. Dan memang banyak keberkahan, tapi tidak ada dalam agama itu istilahnya Jumat Mubarak ya, Jumat berkah tidak ada. Ya. Begitu juga dalam Ramadan tidak ada dalam istilah syariat namanya bulan suci Ramadan. Itu hanya pengistilahan yang memang karakternya orang-orang Indonesia ketika ingin memotivasi orang
Maka ditambah dengan kalimat untuk meyakinkan orang bahwasanya Ramadan itu suci, dan juga dilipat gandakan di dalamnya berbagai macam keutamaan ibadah dan lain sebagainya. Dan juga Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan lain sebagainya. Itu hanya istilah atau karakter ya, cara pengucapan orang-orang kita di Indonesia ini ya. Sekira itu, Allah taala alam. Mungkin mulai saat ini kalau datang bulan Ramadan atau bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah ditambahkan kata-kata suci. Harus kita bilang bulan suci Rajab, bulan suci Rajab. Iya, insyaallah. Boleh juga satu. Kan 4 bulan itu kan bulan semuanya itu sangat terlarang untuk salib. Betul. Beda dengan Justru lebih itulah yang tepat untuk kita katakan bulan suci. Tidak bisa juga kita katakan bulan lain itu tidak suci. Harus kita berbuat salib gitu. Ya. Cuma kan mungkin dosanya di betul sekali. Ya. Karena mungkin setiap pencarian itu bulan suci, Zulhijjah, bulan suci. Bulan suci Muharram. Karena dia berbuat salib di bulan itu. Karena kalau tidak ada seperti itu orang bisa Iya. Untuk membiasakan. Masya Allah. Kemudian tadi saya dengar bahwa keutamaan puasa Arafah itu juga virus sanatul madi wal baqi. Iya. Itu kan mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang setahun. Berarti bisa dong Ustaz, kenapa maksiat sudah diampuni? Itu sebenarnya mensyarah dari sini sebenarnya bagaimana Ustaz? Jangan sampai dengan saya kan sudah puasa Arafah, berarti 1 tahun yang akan datang, bebas lah. Ayo Ustaz, mensyarah di sini. Ya. Kebetulan ada faedah yang juga yang saya dapatkan terkait tentang maksud daripada hadis Nabi mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang ya. Itu ada 2 makna. Yang pertama adalah sebisa mungkin kita dihindarkan daripada maksiat-maksiat ya. Dihindarkan ya, diberikan taufik untuk menghindari maksiat-maksiat yang mungkin yang ketika kita masih hidup di tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang ya. Ada juga maksud tertentu, dan ini diriwayatkan dalam kitab I'anatul Talibin, itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Apa kata beliau ketika mendengarkan kabar gembira terkait tentang diampuninya 1 tahun yang akan datang? Beliau katakan, wa hadhihi busyra bi hayatin sana mustaqbilah liman shamahu ya. Tentunya adalah kabar gembira untuk untuk hidup sampai 1 tahun yang akan datang ya, bagi siapapun yang bisa berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi artinya ketika kita berpuasa di bulan Zulhijjah, di tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah ya. Dan memang puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, itu pertanda, meskipun bukan kepastian ya, itu pertanda bahwasanya kita masih akan hidup 1 tahun lagi setelahnya. Nah, pertanda, tapi bukan kepastian. Yang namanya ajakan tentunya tidak ada yang tahu. Ya, tapi pertanda. Jadi kalau misalkan bilang kenapa meninggal moto jeroan berpuasa Arafah motoi ya, bukan kepastian, tapi pertanda. Kata Ibnu Abbas bahwasanya itu pertanda kita masih diberikan hidup 1 tahun lagi setelahnya. Mestinya salah satu ikhtiar. Ya, sama misalnya kalau kita sakit ya ikhtiarnya kita makan obat ya, seperti itu. Ya, dengan berpuasa mungkin itu adalah salah satu ikhtiar dan juga mungkin pertanda bahwasanya kalau betul puasa Arafah kita diterima, Allah masih memberikan kita hidup 1 tahun lagi setelah. Jadi ada 2 makna maksudnya. Yang pertama itu tadi ya, dan mungkin ini hampir mayoritas ulama yang menafsirkan seperti itu, bahwasanya kita diberikan taufik untuk menghindari dosa-dosa ya. Kemudian yang kedua, pertanda bahwasanya itu kita mungkin masih diberikan hidup 1 tahun lagi setelahnya. Karena tidak mungkin kita melakukan dosa kalau kita sudah meninggal ya, kecuali kalau kita masih hidup ya. Itu pertanda bahwasanya kita diberikan hidup 1 tahun lagi setelahnya. Ya, ini dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, wallahu taala alam. Ya, satu lagi Ustaz. Atau yang lain? Ya, saya terus. Saya pernah dengar hadis ini Ustaz. Khairul doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa bulan Arafah. Apakah hadis ini hanya berlaku bagi kaum muslimin yang sedang berada di padang Arafah pada saat itu, atau berlaku secara keseluruhan? Itu berlaku secara keseluruhan. Jadi ketika di tanggal 9 Zulhijjah
itu memang ada hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, ya, turun ke langit dunia. Ya, kemudian Allah itu membangga-banggakan hamba-hambanya tentunya yang terkhusus mereka berada di padang Arafah. Mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut, ya, terik matahari dan lain sebagainya. Allah membangga-banggakan. Kemudian dalam riwayat yang lain Allah katakan, siapa di antara hambaku yang berdoa maka pasti aku akan kabulkan. Ya, itu di tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Ya. Dan juga tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka itu kecuali di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, disitulah namanya puncaknya. Puncak ibadah kita itu di tanggal 9 Zulhijjah. Kita berpuasa, kemudian kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hari yang lebih Allah mengabulkan doa kita kecuali di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah. Ya, wallahu taala alam. Cukup Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tanya, Ustaz kalau Muhammad. Silakan dari sini. Ini Ustaz mau bertanya, apa hukumnya bagi orang yang berkurban pada memotong kuka rambutnya? Apakah wajib atau sunnah? Ya. Dan seandainya tidak sengaja ya Ustaz, umpamanya pada saat arah dia potong kuku tidak pernah lupa, sementara dia berkorban, apakah keduanya itu sah atau tidak? Iya. Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aitumul hilal," ya, "wa arada ahadukum ayyudahi." Jika kalian melihat hilal, artinya masuk 1 Zulhijjah, ya, dan di antara kalian ada yang berkurban, maka janganlah memotong kuku dan rambutnya, ya. Janganlah memotong kuku dan rambutnya. Jadi hadis ini berlaku bagi orang yang ingin berkurban. Orang yang ingin berkurban. Para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya perintah itu adalah wajib. Perintah itu adalah wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu sunnah, ya. Sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bagi siapa? Tentunya bagi mereka yang ingin berkurban. Artinya kalau misalkan di rumah yang berkurban atas nama bapaknya, berarti cukup bapaknya yang tidak memotong kuku dan rambutnya. Adapun istri dan anak-anaknya itu tetap diperbolehkan. Ya, itu. Adapun kalau misalkan tidak sengaja, misalkan kita tahu tapi kita sengaja, itu tidak membatalkan daripada kurban kita. Ya, mungkin ada ulama mengatakan hanya istilahnya mengurangilah kesempurnaan. Mengurangi kesempurnaan. Tapi sebenarnya yang ingin ditujukan di situ adalah ketika kita berkurban, di hikmahnya dilarang memotong kuku itu dengan sama keadaannya dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji. Mereka tidak memotong rambutnya kecuali nanti ketika tahallul dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Misalnya saya belum punya niat untuk kurban tanggal 2 Zulhijjah tanggal 3. Saya mau kuku tidak apa berasa, tapi pas tanggal 8 ada rezeki, alhamdulillah. Iya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nanti ketika sudah ada niat, bahkan mungkin nanti tanggal 12 baru ada rezekinya mau beli daging kurban, nah, hewan kurban, baru di situ dilarang untuk memotong. Satu lagi boleh, Ustaz? Ya. Begini, Ustaz. Ini yang banyak menjadi polemik sebenarnya. Di tahun ini, Ustaz, ternyata besok orang itu wukuf di Arafah. Nah, ternyata itu tidak ada bersamaan dengan keputusan pemerintah yang ada di sini. Apakah puasa Arafah itu berkaitan dengan terjadinya wukuf di Arafah, atau memang mengembalikan kepada penanggalan Hijriah di lokasi masing-masing atau di negara masing-masing? Ya. Ini khilaf sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Perbedaan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi yang paling dikuatkan adalah kita mengikuti matlaq, ya, hilal kita masing-masing. Jadi yang namanya Arafah itu bukan dengan adanya wukuf di Arafah. Karena pernah kita tetap berpuasa Arafah, tapi pada saat itu tidak ada orang wukuf waktu COVID-19. Bahkan pernah terjadi, sebelum COVID-19 itu pernah terjadi, entah di zaman siapa itu, tetap ada pensyariatan yang namanya puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu bukan dengan patokan wukuf di Arafah, tapi memang hari, ya, tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah, ya, seperti itu. Kalau kan
Di antara yang menguatkan dengan alasan ada negara yang itu baru nanti masuk subuh Arafah misalkan ya, di padang Arafah, tapi di negara tersebut itu sudah maghrib, sudah masuk tanggal 10 ya. Otomatis kalau misalkan ingin mengikuti karena sebab kejadian wukufnya di Arafah, berarti tidak ada pensyariatan puasa Arafah di negara tersebut. Karena kan beda jam. Jadi beda jam. Jadi ada negara yang belum masuk Arafah, waktu Arafah di Arab Saudi, tapi mereka sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengikuti pendapat yang mengatakan harus bertepatan dengan wukuf, berarti tidak ada pensyariatan bagi negara yang tidak mendapatkan 1 detik pun atau 1 menit pun dengan masuknya waktu Arafah di Arab Saudi. Nah, makanya ulama yang mengatakan kita punya matla, artinya matla itu tempat hilal masing-masing ya, waktu munculnya hilal masing-masing. Maka ikutilah hilal di negara kita. Itu yang menjadi patokan. Ya, itu yang menjadi patokan. Jadi puasa Arafah itu bukan dengan adanya wukuf di Arafah, tapi puasa Arafah itu memang dengan tanggal 9 Zulhijjah. Wallahu taala alam.